Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, para pecinta silat yang ada di seluruh Indonesia dan di tempat-tempat yang lain. Hari ini alhamdulillah kami dari Kampung Silat Jampang dan juga FP2STI, Forum Cita Silat Tradisional. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu bersilaturahim dengan Masya Allah yaitu Bapak Silat Dunia, yaitu Bapak Mayor Jenderal Haji Dr. Kausa, Bapak Edi Marzuki Nalapraya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Edi atas kesediaan waktunya untuk meluangkan berbincang-bincang dengan kami pada kesempatan hari ini terkait dengan masalah dunia persilatan. Sehat ya Pak Edi ya? Alhamdulillah, amin. Insya Allah dengan usia sekarang yang jarang-jarang orang bisa sampai usia seperti itu. Beliau sekarang usianya sudah 89. Lewat ya. Bulan Juni ya Pak Edi ya? Iya, 6 Juni. 6 Juni lah. Sekarang berarti sudah bulan September, sudah lewat 3 bulan. Yeah. 89 3 bulan. Ya, ini sebuah karunia dari Allah SWT. Karena bagaimana Pak Edi menjaga kesehatan, menjaga insya Allah dengan kegiatan silatnya dan ibadahnya sehingga tetap sehat sampai dengan sekarang. Amin, amin. Nah, hari ini teman-teman kita akan mengajak berbicara dengan beliau. Beliau ini adalah sebagai Bapak Dunia Silat. Jadi beliau ini sudah mendapatkan begitu banyak penghargaan-penghargaan dari dunia persilatan. Mendapatkan Dr. Honoris Causa dari UNJ, dari Malaysia. Betul. Sebagai Bapak Budaya dari UI. Betul. Gitu, Pak Edi, ya. Dan juga sebagai ditetapkan sebagai Bapak Dunia, salah satunya yang menyampaikan adalah dari Presiden Silat Spanyol, Pak Edi, ya. Usul dari beliau. Dan ini yang paling update adalah beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Silat Dunia yang disampaikan oleh Bapak Persilat yaitu Legend TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Nah, ini penghargaan yang beliau berikan. Kemudian di sini juga mendapatkan sebagai Bapak sebagai pengembang silat dunia yang disampaikan oleh di sini Bapak Prabowo juga ya, Bapak Prabowo sebagai Presiden Persilat. Presiden Persilat dan juga di sini disampaikan oleh Menpora Bapak Haji Zainuddin Amali MSI. Nah, ini kita lihat penghargaan yang diberikan oleh Bapak Haji Prabowo dan juga Bapak Menteri Menpora tadi. Nah, alhamdulillah, Masya Allah, ini adalah sebuah penghargaan atas peran-peran beliau di dalam dunia persilatan. Walaupun masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang lain, nanti kita tanyakan kepada Pak Edi. Di sini juga ada buku Legenda Tokoh Pencaksilat Indonesia, Bapak Edi Marzuki Nalapraya. Ya. Baik, kita langsung bertanya ini kepada Pak Edi. Oh iya, mohon maaf sebelumnya Pak Edi, di sini ini kami juga mewakili dari program-programnya Dompet Duafa Pemberdayaan Masyarakat dari Dana Zakat Infak Sodako. Salah satunya kami membawa produk ini Pak Edi, namanya kopi Madaya. Wow. Nah, kopi Madaya ini kopi pemberdayaan dari masyarakat. Yeah. Ini ada yang Arabica. Gayo, ini yang ada Robusta Kemloko, ini dari daerah-daerah. Ini bisa silahkan nanti kalau ada yang berminat, ini ada sudah jadi kopi susu dingin juga dari Madaya Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Juga termasuk kita membuat namanya Dede Water. Ya, Dede Water. Insya Allah ini semakin menambah semangat kita untuk, jadi selain kita ini ngurusin silat ini juga membutuhkan peningkatan ekonomi gitu dari guru-guru silatnya ini sehingga bisa tetap berdaya melahirkan pesilat-pesilat yang berbudi pekerti luhur dengan karakter yang tentu sangat kita harapkan bisa berperan aktif di dalam kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia ini. Baik, langsung kita tanyakan kepada beliau Bapak Haji Edi Nalapraya ini. Bagaimana ceritanya nih Pak Edi sehingga Bapak Edi yang dulunya adalah tentu dengan tugas yang sudah luar biasa berat sebagai di Angkatan Daratnya, pernah menjadi juga wakil dari Gubernur DKI, masih bisa sempat atau termotivasi untuk mengembangkan silat ini Pak Edi. Ya, Masya Allah sampai sekarang ya dari tahun
78 mulai. 78 ya Pak Edi ya, Ketua dari IPSI mulai 78. 78 dari Resmi IPSI itu jadi Jakarta ketua. ya. Ya, Masya Jakarta. Allah. DKI. IPSI DKI, dilanjutkan IPSI nasional, bahkan sampai akhirnya membuat namanya Persekutuan Silat Dunia. Internasional Dunia tahun 80 itu Pak Edi. 80. 80. Masya Allah. Silakan Pak Edi, bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya gimana sehingga tergerak bisa mengembangkan silat dengan pengorbanan yang luar biasa. Karena saya dengar mengembangkan silatnya tidak menggunakan dana APBN. Nggak ada. Dananya adalah dana negara, nggak ada uang negara. Dana pribadi dan juga dana dari teman-teman yang gitu ya. simpati. Silakan Pak Edi, bisa diceritakan motivasinya dan perannya Ustadz tadi. Herman. Ya. Jadi saya itu sebagai orang Betawi ya, punya kakek namanya Haji Bukhori. Haji Bukhori, Masya Allah. Asalnya dari Rempoa. Oh, Rempoa Ciputat. Ya Ciputat, Rempoa iya, Ciputat. Beliaulah yang menanamkan saya bagaimana saya mencintai, namanya dulu bukan pencaksilat, main pukulan. Main pukul ya. Nah, karena di silat itu kalau saya tanya kepada anak-anak katakanlah yang umur 18 tahun itu, kenapa kamu belajar silat? Ya. Jawab itu untuk bela diri. Bela diri ya. Saya bilang itu jawaban yang salah. Oh, iya. Masa suatu ilmu dipakai berkelahi? Ilmu itu dipakai untuk kehidupan kita. Masya Allah. Lebih tingkatannya adalah silat itu untuk kehidupan. Kehidupan, gitu, karena yang diajarkan nenek moyang kita pertama akhlaknya. Ya. Kita habis ngaji baru latihan kan? Latihan dulu benar. Jadi benar. akhlaknya ditata. How to become a noble man gitu. Kalau orang udah utuh begitu, nggak akan dia melanggar hukum apa saja. Betul. Kalau dia jadi anggota DPR dia nggak korupsi. Amin ya. Betul. Jadi kehidupan. Masya Allah. Ya. Bukan ya itu berarti akhlak dulu, akhlak yang dibina. Baru kedua fisiknya. Kita berlatih. Dulu bukan hanya menghadapi manusia, tapi serangan binatang yang buah. Zaman dulu kan begitu. Jadi akhlak dan jasmani secure, aman. Jadi akhlak dulu, nanti jasmani insya Allah ini jaminan secure aman, ya Pak? Aman ya. Baik. Nggak mungkin dia kena narkoba. Nah itu tadi. Nggak mungkin dia ramainya orang dari tukang jambret atau tukang apalah gitu ya. Nggak mungkin. Karena akhlaknya sudah akhlak yang kita harapkan menjadi orang yang berbudi pekerti luhur gitu. Insyaallah. Nah, baru di situ ada, karena ini budaya, nah, kita tampil jurus-jurus orang surak. Oh, ya itu kan? berarti dari sisi budayanya. Ya, karena silat itu budaya. Betul. Bukan olahraga. Ya. Nah, contohnya kemarin pesilat yang ikuti Asian Games dapat hadiah berapa tuh? 1,5 M kan? Itu kesejahteraan. Betul. Berarti ini masuk yang keempat itu ya, kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Jadi 1, 2 itu akhlak dengan fisik. Betul, akhlak, fisik. Ada keamanan. Keamanan. Nah, yang ketiga, kalau dia tampil orang surak kan? Surak, betul. Nah, itu kesejahteraan. Yang nerima si pelaku maupun yang nonton. Iya. Nah, baru tahun 1948 Mr. Wongsonegoro mendirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Itu olahraga kan? Iya, betul, Mas. Tahu berapa lama membutuhkan waktu untuk menyusun aspek olahraga itu? 25 tahun. 25 tahun? Bayangin. Itu kesulitannya karena jaraknya masih... Menyusun peraturan itu banyak kan perguruan kan? Betul. Yang susah disatukan. Menyatukan begitu banyak pemikiran masyarakat. Ya buktinya lahir 48, IPSI. Lahir 48. Baru 1973 baru masuk PON. 73 masuk PON. Ya. 25 tahun. Begitu alotnya gitu. Nah, baru dijadikan olahraga. Olahraga aja. Olahraga kemarin yang dapat hadiah 1,5 kan kesejahteraan. Jadi di silat sebetulnya ya bukan karena saya militer, bukan. Ada aspek keamanan dan kesejahteraan. Kesejahteraan. Apa artinya itu? Itu bisa menunjang ketahanan nasional. Masya Allah. Nah itu. Nah ini saya buktikan. Saya umur 16 sudah perang gerilya. Umur 16 tuh Pak Edi ya? Tahun. Itu zaman berarti ikut perang aksi militer pertama. Yang pertama tuh 21 Juli 1947. Saya di Tasikmalaya itu. Itu agresi militer pertama. Oh.
Nah, di situ karena saya tentara pelajar kan, bergabung sama detasmen Garuda Putih Siliwangi. Yang mimpin tuh Kapten Burda. Masih hafal Anda semua. tahu siapa Kapten Burda? Siapa bapaknya Oma Irama. Oh, bapaknya Oma Irama itu beliau pahlawan. Pahlawan ya, Masya Allah. Bapak Burda ya, Mas. Nah, disitulah saya pakai filosofi pencaksilat. Bayangin, pangkat saya tahun 50, pangkat saya sersan. Sersan ya, sersan. Tahun 50 sersan. Rendah kan? Iya, 50. Prajurit kopral sersan. Iya, prajurit kopral sersan. Tapi kehidupan saya pakai aspek pencaksilat yang tadi sebutkan. Alhamdulillah tahun 80, 30 saya mayor jenderal. Tahun 80 itu Pak Edi, ya. Berarti sekitar 30 tahun 30 tahun. Jadi karirnya Masya Allah ini percepatannya makanya juga luar biasa. Makanya buku buku ini oh ya, pendekar tanpa angkatan. Oh. Tahu angkatan apa? Lulusan akademi. Akademi ya. Saya nggak ada masuk akademi, tapi bisa menjadi mayor jenderal ya, ini karunia dari Allah. Itu dia. Baik. Kemudian tahun 58 itu saya jadi ketua FC DKI. 78 FC DKI. Kemudian misalnya di sini tempat latihan gitu. Mereka datang kemari itu pakai kaos aja. Pakai kaos kayak dia gitu. Kaos gitu ya, santai gitu. Baru pakai silat di itu. Di mana? Di tempat latihan. Mau pulang naik bis, ganti lagi baju. Kenapa? Malu pakai baju silat naik bis. Karena orang bilang apa? Olahraga kampungan. Bayangin. Iya. Saya bikin dari 78 sampai itu. sampai tahun 1904 kemarin 12, 19, 18 ya 19 itu pencaksilat diterima sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO. Coba. Ya. Desember 2019 tadi itu bagian dari proses perjuangan panjang selama ini Pak Edi. Itu kira-kira dari 5 tahun lah gitu. Prosesnya 5 tahun. Itu proses apa saja yang diperlukan Pak Edi sehingga dari UNESCO itu meyakini bahwa memang ini menjadi punyanya Indonesia, budaya Indonesia. Gini, 2013 itu saya dibantu oleh teman saya namanya yang dari Bandung itu kadang-kadang suka lupa saya. Dari Bandung, dia pandai menulis. Saya bilang sama beliau itu, saya punya pikiran ini bagaimana ya, biar ada kebanggaan orang silat nih, yang dipegang dulu kampungan, sekarang sudah mendunia. Alangkah baiknya kalau bisa tercatat di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda mengikuti keris, batik, betul. Kenapa tidak? Kita berunding-berunding, dia bilang sama saya, Pak Edi, di Indonesia bahan untuk pencaksilat itu sangat minim, kurang. Sangat minim ya? Kurang. Maksudnya dari literasi, tulisan-tulisan gitu. Jadi bagaimana bagusnya? Bagusnya kita harus ke negeri Belanda. Universitas Leiden itu sejarah Indonesia lengkap. Justru malah dibawa ke Leiden, Belanda. Nah, saya nggak punya ongkos. Saya datang menghadap Roy Suryo, Menteri Pemuda Olahraga. Dibiayai. Alhamdulillah. Ada 4 orang. Rombongan ke Belanda. Saya ditanya sama Menteri, Pak Edi juga mau pergi. Saya kalau pergi kan harus kerja. Saya biar aja teman-teman yang kerja lah. Saya nggak ikut. Kita bukan mau jalan-jalan kan. Nah, jasa Roy Suryo itu tinggi. Kemudian Menteri Roy Suryo itu juga mengembangkan lagi di kantor Menpora itu ada acara untuk bagaimana ke UNESCO. Setelah bahan itu lengkap, sama saudara Modi dari Bandung itu, saya menghadap Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di situ baru pemerintah, ya kan, merampungkan. Jadi yang inisiatif itu dari Komunitas Silat. Komunitas Silat tadi dari Pak Edi tadi awalnya. Baru ke Menteri Kebudayaan. Mengajukan kepada Menteri Kebudayaan. Dia rampungkan, makanya kan dia sebar ke seluruh Indonesia. Nanti saya tunjukkan ada video dari Menteri Kebudayaan itu. Baik. Sebentar lagi nanti saya perlihatkan nanti ya. Baik, baru dari situ selesai diterima, baru dirampungkan dibawa
ke UNESCO. Itu memerlukan waktu 6-7 tahun. 6 tahun, 7 tahun untuk proses tadi UNESCO untuk verifikasi. Mereka juga datang ke Indonesia tidak Pak untuk memastikan tadi selain dari Enggak, kan kita udah kasih bahan. Kasih bahan aja, kemudian mungkin dia inisiatif sendiri kan. Dia. Karena semuanya kita serahkan. Nanti Anda lihat videonya nanti kita. Baik. Alhamdulillah sekarang udah terima. Jadi bagaimana bangganya Mas Ra. Setelah itu yang penting satu. Alhamdulillah setelah itu Silat Jampang bikin acara. Oh iya, kamu kan? Silat Jampang. Di Depok di mana tuh? Di Bogor, di Parung. Di Bogor, Parung. Nah, itu perlu. Karena kalau tidak ada kegiatan bisa dicabut. Betul. Nah, ini yang penting sekarang kita gerakan bagaimana pelestarian itu terus di itu. Iya. Masya Allah ini. Jadi sahabat, bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa dari tahun 78 ya mengembangkan silat sampai sekarang, dan luar biasa tadi disampaikan oleh beliau bagaimana pentingnya nomor satu itu justru karakter akhlak tadi ya, bagaimana mencetak pesilat-pesilat tadi yang berakhlak mulia, karena memang dulu awalnya belajar silat itu dulu ngaji dulu. Ngaji dulu. Nah kalau lihat perkembangannya sekarang ini kan agak sedikit bergeser nih Pak Edi ya. Bagaimana bisa mengembalikan kembali bahwa akhlak itu harus menjadi nomor satu? Sudah saya buatkan. Coba cari namanya Prasetya Pesilat Indonesia. Prasetya Pesilat Indonesia. Itu ada 7 kata. 7 kata. Nah, itu sama juga doa itu. Sama doa itu ya dimasukkan poin-poin tadi ya. Ada di situ. Alhamdulillah. Ya. Apalagi nanti kalau you dengar pidatonya waktu saya dapat gelar budaya di YouTube tadi itu, yang tadi kita tonton dari tadi. Ibu Ririn itu lengkap itu. Jadi sebetulnya pencak itu kenapa saya sampai hari ini nggak putus, ingat masa lalu saya. Masalah. Karena waktu saya bergerilya, waktu itu pesilat-pesilat yang membantu kita cari makan. Bawa peluru. Itu banyak bantuan dari pesilat-pesilat dalam perang gerilya tersebut ya, selain dari tentara-tentara tentunya ya. Peran itu. Bayangin. Masa sekarang saya udah jadi jenderal. Dia left behind kan? Iya. Dia kan masih seperti biasa. Masih seperti rakyat apa adanya seperti itu. Ya. Dan inilah hasil dari proses pembentukan karakter dan dari silat itu tadi ya Pak Edi. Nah, berarti sekarang ini kan perlu disampaikan oleh Bapak Edi sebagai Bapak silat dunia ya, bagaimana peran dari guru-guru silat itu selain mengajarkan bela diri, maka sering ini kan ada pergeseran tadi Pak. Tadi sudah disampaikan 7 sabta tentang masalah silat tadi ya, tapi memang perlu ada penyadaran dari para guru berarti ya untuk terus menanamkan akhlak karakter tadi kepada sebetulnya kalau guru kita sih sudah maksimal. Sudah maksimal ya, alhamdulillah. Yang belum sekarang ini support pemerintah. Oh, pemerintah justru yang malah sah. Yang sekarang ini peran IPSI, persilat, itu peran dari pemerintah atau masih kurang? Saya ngembangkan pencaksilat ke 40 negara. 40 negara, betul. Saya nggak pakai uang negara tuh. Masya Allah. Berarti boleh cek. Dengar-dengar malah jual mobil ya Pak Edi. Mobilnya dijual untuk membiayai. Dari teman-teman banyak yang berjasa. Iya. Bayangin 40 negara. 40 negara. Itu kemarin tuh UNESCO. Mana uang negara? Nggak ada. Nggak ada. Nggak apa-apa kita ibadah. Betul. Hal-hal yang kita keluarkan itu asal ada manfaat untuk orang, kenapa tidak? Baik, nah ini bagaimana kira-kira untuk, kan UNESCO ini kan yang dapat justru pemerintah dan bangsa Indonesia gitu ya. Harusnya kan memang akhirnya pemerintah ini mendukung dan juga merawat. Nah, jangan sampai ini UNESCO kemudian ditarik kembali karena tidak ada kegiatan. Tadi Ustadz bilang mengenai guru-guru. Ya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Asian Games kemarin. Ya. Berapa uang negara yang keluar? Asian Games ya. Iya kan bisa. Ya. Tapi yang merawat pencaksilat itu siapa? Yang merawat itu perguruan. Perguruan. Saya mau nanya sekarang. Iya. Perguruan silat Jampang dapat dana dari pemerintah? Enggak. Tapi kalau olahraga dibiayai. Iya, kalau mau isi. Nah, jadi yang belum berperan di sini dari Menteri Kebudayaan. Karena ini budaya.
Betul, betul. Malah yang dibesarkan olahraganya. Olahraganya. Jadi sebuah nilai yang berbeda tadi sebenarnya ya. Lain. Nah, harusnya kita olahraga sudah maju sekali. Sudah kan? maju. Udah ke Asian Games. Nah, tapi perawatan yang seperti silat jampang, forum silaturahmi apa itu? PSTDI. Itu juga dapat biaya dari mana? Mestinya itu pemerintah bersama-sama IPSI. Betul, betul. Di daerah ini ada perguruan silat siapa? Diawasi. Ya kan? Iya, iya. Nah, gurunya itu kasih intensif lah. Insya Allah kalau sampai begitu luar biasa. Saya mimpin perguruan pencaksilat Cimande di sini ya. Apa namanya? Bukan Cimande, namanya Pakubumi. Pakubumi. Ustaz. Ya. Saya mau buktikan. Ya. Kalau roh pencaksilat itu ada di mana? Di perguruan. Ada di perguruan. Ya. Bukan di pengurus Pengda. Buktinya apa? Pakubumi bikin kejuaraan sudah 8 kali. 8 kali nih. Yang ke-6 itu peserta 3017. Berarti yang barusannya terakhir ini ya? Di Bandung. Sebelum corona ini berarti ya? Sebelum corona ya. Yang terakhir di Bandung lagi. Itu kenapa perguruan kecil? Ya. Itu kan Pakubumi kan kecil, hanya Cipayung sini. Tapi dia bisa bikin peserta 3.000. Rekor nasional itu. 3.000 ya? Belum pernah dia bikin begitu. Kenapa? Karena merah di perguruan. Ya. Perguruan besar nggak bikin begitu, tapi kecil bisa. Disitulah roh perguruan ada di perguruan. Dan perguruan-perguruan itu sangat support juga ketika ada pertandingan-pertandingan itu mereka sangat bersemangat ya. Maksudnya tanpa ada dukungan dari manapun mereka ketika ada bikin misalnya Pakubumi yang melakukan turnamen, maka mereka mendaftar dengan antusias dengan dana mereka sendiri gitu. Sekarang ini mau bikin virtual itu dari Papua udah mau daftar. Masya Allah, ya, virtual ini ya kemarin sekarang makanya dalam suasana COVID begini jadinya virtual. Baik, nah ini hal yang tadi kan sudah digambarkan bagaimana perjuangannya Pak Edi ya terkait dengan pengembangan silat. Kalau motivasi mendalamnya banget itu apa Pak Edi? Kan dari sisi finansial tidak mendapatkan, bahkan justru berkorban. Dari waktu juga berkorban ya. Awalnya kan Pak Edi juga tidak kebayang akan mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Pencaksilat Dunia kan begitu. Nah ini motivasi dasarnya awal pengembangan silat ini bagaimana? Karena kan jarang sekali orang itu apalagi pejabat, orang hebat mau mengurusin silat. Gitu ya. Biasanya kan silat, ngapain ngurusin silat kayaknya sih nggak dapat apa-apa misalnya begitu Pak Edi. Biar ini jadi motivasi bagi kami yang lain ini, yang masih generasi penerus dan seterusnya. Jadi intinya tuh Pak, agama Islam kan mengajarkan berbuatlah kebaikan. Berbuat kebaikan ya. Saya bikin orang baik kan semua itu. Masya Allah. Bayangin. Berapa ribu itu. Iya betul-betul. Ya kan? Niat kita kebaikannya kita sebarkan. Jadi konsepnya khairun nas anfa'um linnas tadi ya. Sebagai manusia yang banyak memberikan manfaat tadi ya. Jadi proses berbagi kebaikan tadi ya. Yang merupakan. Dan itu kembali kepada saya Pak. Mudah-mudahan itu pekerjaan saya dapat di akhirat. Amin, amin, amin. Tapi ya Allah. di dunia saya udah dapat. Alhamdulillah di dunia sudah dapat, insya Allah. Contoh. Saya pangkat selatan 1 di Siliwangi. Di Siliwangi. Ajudan Panglima. Ajudan Pak. Jadi kan Panglima punya staf. Asn 1, intelijen 4, logistik. Logistik itu datang ke saya karena saya orang yang perlu. Kalau dia mau hadap Panglima kan melalui saya. Oh, melalui jalurnya proses birokrasinya iya kan? ya. Jadi harus bayar sama saya. Dia bilang, Ed, you mau nggak mobil Jeep Dem? Wah, mau Pak. Itu Dem dijual dapat duit. Wah, senang karena dia perlu sama saya kan. Betul. Saya tanya, mobil itu di mana? Saya tanya, mobil itu dipakai sama pembantu letnan. Saya pangkat letnan 1, dia kan rendah. Pembantu letnan. Kalau saya ambil sakit hati nggak dia? Iya, pasti sakit hati sekali. Begitu saya lihat, nggak jadi saya. Nggak Pak, saya nggak jadi. Nggak mau nyakiti orang. Betul, Masya Allah. Jadi yang Pak Edi dipikirkan tuh agar dia tidak sakit hati ya. Betul. Itu luar biasa. Kalau mau dapat duitnya kan gampang. Tapi orang saya hati. Tapi jadi dolim gitu ya Pak ini. Tapi akhirnya apa? 6 bulan kemudian saya pindah ke Jakarta. Saya disuruh perintah ngawal Pak Harto.
dapat Jeep Toyota baru dari Cakrawirawa. Bayangin. Jadi dapatnya malah berlipat lagi, lebih baik lagi ya. Ada lagi satu. Di Bandung itu ada perumahan untuk angkatan darat baru dibangun. Ya. Perumahan itu untuk mayor sampai kolonel. Mayor sampai kolonel. Yang kedua, saya kepala staf Kodam 5 Jaya. Orang kedua di Jakarta dari angkatan darat. Baik. Bawahan saya dari seni datang ke menghadap saya. Pak Edi, ini ada dana untuk taktis fund. Oh, taktis. Jadi taktis fund itu apa saja yang keperluan saya bisa didukung. Jumlah dana itu kalau mau beli Mercedes 2 baru bisa jadi besar kan? Mercedes baru 2. Oh, ada 2 itu ya. Tapi sikap saya nggak langsung terima. Kalau kita terima dari bawah itu sama juga suap. Suap jadinya itu. Harus dari atas. Prosesnya ya sesuai prosedurnya saya tanya, begitu. Sudah lapor Panglima? Belum. Lapor dulu. Kalau dia bilang gue yang pegang, gue pegang. Itu nggak apa-apa. Luar biasa, baik. Jadi saya nggak terima dan saya nggak nanya lagi. Betul. Saya diamin. 6 bulan kemudian dia ditangkap. Jadi semua orang yang terima uang ditangkap di setiap pengadilan. Jadi itu tidak sesuai prosedur yang dilakukan. Oh, jadi ada proses suap tadi ya. Dia main gitu. Luar biasa ini. Untuk menjebak atasan gitu. Supaya kalau kan dia itu aman. Ya kan? Kayak Pinangki gitu. Oh iya, kasus yang sekarang Pinangki itu ya, sekarang belum selesai. Jadi konsepnya tadi kejujuran, kedisiplinan tadi ya. Terus akhirnya ribut kan, banyak ditangkepi. Kehidupan saya kan kayak flamboyan kan. Wah, masa dia enggak kayak gitu kan ya. Tapi saksinya di atas. Betul. Saya nggak jawab. Tapi orang-orang ditangkepi, saya naik pangkat mayor jenderal. Yang lainnya ditangkap, malah naik ya mayor. Mau ngomong apa? Iya. Gitu aja gitu. Keberkahan dari Allah. Coba kalau saya mau terima itu. Kena saya. Habis itu berarti. Kita nggak ketemu hari ini. Berarti. Karir dunia akhiratnya bisa bermasalah panjang itu Pak Edi. Masya Allah. Itu nomor 1 itu. Benar lah. Jujuran. Tapi rezeki dari Allah itu ntar saya kasih unjuk. Dan itu kan karakter kejujuran itu harus didapatkan juga, terlalu ditanamkan kepada pesilat-pesilat kita ini, sampai dibawa sampai ke dunia kerja. Tadi kan beberapa dokumen-dokumen Pak Edi kan udah banyak sekali nih sebenarnya. Kita sudah download juga, sudah izin juga kemarin saya upload juga di KSC Pak, di Kampung Silat Jamang, videonya kami upload. Bentar, ada beberapa yang saya catat. Ntar kita lihat. Iya. Nah, ini sambil kira-kira menunggu tadi tambahan-tambahan informasi tadi Pak Edi terkait dengan dunia persilatan ini kan masih panjang dan harus terus kita perjuangkan ya. Nah, ada harapan apa kira-kira ini Pak Edi untuk target silat lagi yang lebih tinggi lagi untuk bangsa Indonesia ini misalnya? Suruh Rusdi kopi bilang. Ulangi lagi, Ustaz. Ya. Tadi untuk harapannya dari Pak Edi atau mungkin rencananya Pak Edi untuk mengembangkan silat yang mudah-mudahan kan terus diberikan usia yang sehat dan usia yang panjang barokah gitu ya. Kemarin sudah masuk SEA Games, sudah dapat penghargaan dari UNESCO. Kira-kira ada rencana ke depan lagi untuk pengembangan silat itu apa kira-kira Pak Edi? Sebetulnya pengembangan itu otomatis bisa berjalan. Sekarang aja udah berapa puluh negara. Nanti you bisa telepon presiden persilat ya, apa sekretarisnya betul. Udah sampai kemana-mana. Sudah nambah sekarang para ininya. Hanya yang perlu sekarang dari kita ini pemeliharaan harus datang yang silaturahim ke negara-negara tadi ya. Betul, ngecek kita bagaimana. Udah harus rajin begitu. Kalau enggak bisa diambil alih sama orang nanti. Nah ini siapa yang harus menjalankan itu kira? Kalau dulu kan Pak Edi aktif sekali ini. Persilat harusnya ya. Harusnya presiden persilat atau tim persilat yang tadi aktif. Betul. Ya. Tapi sekarang sudah optimal belum Pak Edi yang? Belum ya. Nah, ada Ustadz di Bercy Perancis itu setiap berapa tahun gitu ada festival bela diri sedunia. Di Bercy itu ya? Bercy. Boleh cari nanti Bercy. Ya. Itu saya ngirim. Yang nonton itu harus bayar 25 euro.
€25. Penuh itu, satu stadion hadir. Jadi itu pertandingan antar seluruh bela diri. Yang dinilai dari pertandingannya atau budayanya atau gimana? Budayanya ya. Bukan pertandingan. Jadi penampilan juga, keindahan gitu. Itu Cecep Rahman tuh biaya sendiri tuh ke sana. Berangkat ke sana ya? Iya. Kemudian saya laporkan sama ketua harian, dapat dia bantuan. Alhamdulillah. Ini yang perlu kita terusin. Jadi artis-artis pesilat kita ini ternyata juga aktif juga di dunia silat tadi ya. Ada Cecep Rahman, siapa lagi yang Iko Uwais segala macam itu aktif atau yang Cecep Rahman tadi ya? Jangan tidak terkoordinir. Tidak terkoordinir. Cari ini sendiri. Baik. Sebetulnya kewajiban PB IPSIL itu yang menghimpun semuanya. Jangan hanya pikir olahraganya aja. Kalau sisi budayanya tadi ya, tadi yang memang kurang. Budaya yang ditinggalkan. Harusnya itu dipelihara. Baik, Pak Edi, kita sudah cukup panjang tadi obrolan-obrolan kita. Nah, kita sudah membahas tentang peran Pak Edi dan seterusnya. Nah, harapan ini Pak Edi untuk generasi kita, generasi penerus dari silat ini kan kita nggak boleh berhenti untuk mengembangkan silat ini. Nah, harapannya kalau ke dunia silat sekarang ini gimana kepada generasi-generasi penerus ini, Pak Edi? Begini, insya Allah nanti akan ada rapat persilat. Rapat persilat ya. Saya sih usul, sebetulnya persilat itu yang membentukkan Indonesia. Betul. Saya pribadi. Pak Edi ya. Tapi saya mengajak Singapura, mengajak Malaysia, Brunei, ayo kita bersama-sama. Jadi awalnya 4 negara. 4 negara itu pendiri. Nah, sekarang selama ini dipegang oleh Indonesia. Ya. Nah, kalau saya pikiran daripada kita serahkan sama Malaysia, lebih baik begini, berunding 4 negara itu. Oke, Indonesia sudah cukup lama dari tahun 80. Ya. Siapa yang mau jadi presiden berikutnya hanya berlaku 1 periode 4 tahun. Misalnya Malaysia, ambil. Kita mengawasi rame-rame. Ya kan? Nanti 4 tahun lagi siapa? Singapura. Kalau Singapura nggak mau, Brunei. Jadi muter gitu. Gantian dari negara-negara tersebut. Kalau kita pegang sendiri ini, apalagi sekarang, presidennya jadi menteri, udah nggak ada waktunya ya, karena meluangkan kan nggak lucu Menhan pergi ke negara apa untuk silat, nggak lucu, nggak nyambung ya, nggak nyambung. Harus begitu, daripada nanti lama-lama diambil alih sama orang. Iya, kalau nggak sayang juga pengembangan silatnya dan juga sayang negara-negara yang lain tadi ya, tidak terawat, tidak termotivasi karena harus sering datang mengunjungi negara-negara tersebut. Ya, mudah-mudahan rencananya kita mau ketemu Prabowo untuk kita mau usulin. Alhamdulillah. Di bulan-bulan ini Pak Edi. Saya sih dapat laporan dari orang dekatnya akan ketemu kita. Gitu. Mudah-mudahan saya sampaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan. Sayang sekali. Betul. Di UNESCO sudah dapat. Tinggal ini kita usul rame-rame. Cita-cita saya kan satu. Bagaimana murid SD, SMP, SMA, dan Manjuri itu ada kurikulum silat. Masuk secara resmi di kurikulum. Betul. Ya. Nah, di situ yang ada sekarang perguruan. Saya tanya sama guru silat saya, kamu ngajar apa? Ngajar di SD sana. Ya. Dia ngajar silat perguruan. Filosofi silatnya nggak diajarin. Jadi yang diajarkan perguruan itu saja. Perguruan saja ya. Baik. Kita mau nasional. Misalnya gurunya ditata dulu. Betul. Ya kan? Baru dia ngajar gitu. Ya karena memang rata-rata masih menjadi ekstrakurikuler saja. Betul. Ya, belum menjadi kurikulum. Sayanya resmi maunya gitu. Karena bagus kan? Betul. Akhlak di situ ditanamkan. Nah, ditanamkan kan bukan hanya masalah gerak fisiknya tadi, nomor satu adalah akhlak tadi ya. Itu. Apalagi udah diterima UNESCO, harus lebih itu. Ini prosesnya kira-kira gimana Pak Edi untuk bisa pendekatan kita sekarang kepada Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan itu aja. Itu forum kebudayaan. Sekarang saya mau nanya. Ya. Dari Silat Jampang. Ya. Pernah ada dana pembinaan dari pemerintah? Kalau sampai sekarang belum. Nah, itu dia. Ya, mudah-mudahan kalau memang nanti bisa itu jadi diperiksa. Oh, ini betul. Bukan diabal-abal, ada gitu kan gitu. Nah, udah itu kewajiban pemerintah loh. Kita udah perlu berarti perlu dimasukkan ke undang-undang nggak Pak Edi terkait dengan silat itu tadi?
Sehingga kita rintis yang lebih ini. Kalau undang-undang kan harus ke DPR dulu. DPR lebih panjang lagi ya. Kita belum siap juga barangkali itu. Ya. Jadi kita sering audiensi ke Menteri Pendidikan terkait dengan memasukkan kurikulum kebudayaan. Kan sekarang menterinya itu dari apa? Muhammadiyah itu? Saya belum lupain namanya. Sering ganti-ganti jadi lupa. Muhammadiyah kan ada tapak suci. Iya, ada tapak suci ya. Itu kemarin Habib yang ditusuk kan tapak suci. Iya, ini saya Ali Jaber ya yang ditusuk. Dia punya foto itu kan? Iya, foto sama Ustadz Yusuf Mansur dan lain-lain tuh ya. Tapak suci itu Muhammadiyah tuh. Muhammadiyah. Ntar orang lu Muhammadiyah apa NU? Kita halus sudah berjamaah gitu. Karena NU juga punya ya, Pagar Nusa, Muhammadiyah punya tapak suci. Mungkin ormas-ormas lain kan juga ada silat-silatnya juga ya. Ini bagian dari pengembangan silat. Pagar Nusa saya besarin dulu tuh. Oh, Pak Edi juga aktif sampai ke sana. Saya pergi Jawa Timur. Gusmus berarti ya? Iya. Oh. Ada lagi satu lagi lupa saya namanya. Gusmus baru. Oh, itu baru? Baru. Berarti seawal-awal? Awal-awal ada udah meninggal orangnya. Waktu itu ada acara di Padepokan juga. Pagar Nusa. Presidennya Gus Dur. Oh, tahun berarti tahun berapa itu, Pak? Ya, waktu Gus Dur presiden. Oh iya. Nah, dia diundang Gus Dur. Gus Dur, saya di sini, Gus Dur di belakang saya. Ada menteri di sini. Gus Dur pidato. Pertama saya yang pidato. Gus Dur pidato. Kita di sini semuanya bahagia. Karena kita dari keluarga NU. Surah orang. Terus dia bilang, itu kakeknya Pak Edi orang NU. Hebat ingatannya. Iya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya ketemu dia waktu dia masih jadi belum presiden di UI Ciputat. Saya datang. UIN ya? UIN. Saya udah jenderal, dia masih matanya masih ini. Gus, you kan lebih muda dari saya, bisa 10 tahun Gus bilang. Kok you kelihatan tua amat? Bercanda kita. Pak Edi, kalau kiai kan sering begadang gitu. Dia hafal. Kakek saya, apa saya, dia hafal. Oh, sanatnya itu sampai beliau hafal semua ya? Itu kan tahun 59 kali itu. Nah, waktu jadi presiden, saya kan DPA. Iya. Dewan Pemilihan Agung. Kata protokol nanti kalau Gus Dur duduk, kenalkan masing-masing satu persatu yang hadir. Dimulai dari Ketua DPA Ahmad Tirto Sudiro. Saya nomor 9, Edi Nalapraya, Komisi Hankam. Oh, Komisi Hankam dulu DPA-nya Pak Edi ya? Terus, kalau mau pulang juga datang lagi. Selamat, sampai ngomong. Selamat saya pamit ya. Edi Nalapraya, Komisi Hankam. Orang Priok gitu. Dia lupa ingat Dewan dulu. Iya, ingatnya di Priok. Orang Priok. Iya. Jadi orang-orang baik itu memang salah satunya dikuatkan daya ingatnya tadi ya. Kayak saya kalau ke Pagar Nusa, saya dipanggil Kiai. Tapi memang cocok dipanggil Kiai ya Pak? Dikasih itu. Dikasih sorban. Jubah. Oh, jubah. Suruh pakai. Bener. Di Probolinggo di mana tuh? Di pusat itu. Oh, bukan di Jombang atau? Enggak, bukan ada. Ya? Itu kiai itu pakai yang terompanya dijepit itu tuh. Oh. Gus mesti lupa saya lah. Iya, Gus Mus ya pengembang ininya ya dari Pagar Nusa kan ya. Baik, alhamdulillah tadi kita ngobrol-ngobrol luar biasa terkait dengan dunia silat dari zaman sejarahnya Pak Edi tahun 78 sampai sekarang pun dalam usia 89 3 bulan atau dalam tahun Islamnya itu adalah 93 tahun ya Pak Edi. Beliau masih terus berpikir mengembangkan silat. Masih aktif di Persilat dan juga membina kami-kami ini. Kampung Silat Jampang dibina, FP2STI dibina, dan Paku Bumi dibina, dan mungkin banyak lagi. Karena saya lihat Pak Edi ada di Sinlanba juga, ada di Tapasuci, ada di Pagar Nusa, mungkin ada di perguruan-perguruan lain yang semuanya ini ingin berharap Pak Edi terus aktif di dunia mengembangkan persilatan ini, yang ternyata tadi luar biasa. Nilai pertamanya itu justru adalah akhlak tadi Pak ya, penciptaan akhlak yang dengan akhlak ini menjadikan pesilat-pesilat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, bermanfaat untuk bangsa dan negara, kemudian baru dikuatkan dengan bela diri, budaya,
olahraga sehingga menimbulkan keamanan dan meningkatkan kesejahteraan gitu. Amin, amin. Nah, cuman ini Pak Edi terakhir. Sekarang ini kan masih corona ini Pak Edi, COVID-19 ini. Nah, ini memang cukup banyak perguruan-perguruan silat yang sekarang tiarap nih Pak Edi. Ya. Karena sekolah-sekolah sekarang belum mulai ada latihan-latihan lagi. Mungkin di tempat-tempat lain juga masih banyak pembatasan-pembatasan. Nah, kira-kira saran dari Pak Edi kalau untuk dalam kondisi COVID-19 jangan sampai mati obor ini pengembangan silat, kira-kira apa yang harus kami lakukan untuk mengembangkan silat? Saya sudah mulai, saya membuat festival yang dikatakan sekarang itu apa namanya? Virtual. Spiritual. Oh, iya, virtual. Itu saya mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang PBIPSI dan Pesilat sudah PBIPSI dan Persilat mengembangkan. Sudah mulai. Baik. Jadi memang pertandingan tuh yang misalnya tunggal kan sendiri nggak bersentuhan dia. Iya betul. Kalau ganda masih ketemu. Jadi diutamakan yang tunggal ya Pak Edi. Tunggal bisa atau masing-masing perguruan suruh ambil jurusnya aja. Jurusnya saja. Yang penting ada komunikasi. Gitu. Baik, jadi direkam di masing-masing perguruannya. Ya. Kemudian dikirim nanti, dinilai. Ya. Dan Persilat sudah bikin internasional kan bagus. Betul. Jadi masih ada komunikasi. Gitu. Nah, memang membutuhkan tambahan teknologi ya. Cuma kendalanya ini Pak Edi, memang harus ada support. Tadi mudah-mudahan nanti ada support dari pihak manapun, masyarakat maupun pemerintah. Karena kan banyak sekali anak-anak sekolah, kadang-kadang orang tuanya nggak punya HP, nggak punya pulsa. Betul. Demikian juga cukup banyak pesilat-pesilat kita ini yang HP-nya jadul, Pak. Nggak bisa buat rekam, nggak punya pulsa. Mudah-mudahan ini nanti ada rezeki dari Allah lah, dari pintu mana saja. Dananya kan besar itu. Betul, untuk membuat yang video-video begitu ya. Dan ini memang, dan selain itu kan juga butuh keterampilan Pak Edi ya. Keterampilan mengambil video ini kan nggak hanya sekedar ngambil. Betul. Kalau sekedar ngambil hasilnya juga jelek juga nanti misalnya gitu. Nah, makanya Jambang sama Mas apa tuh? EP2STI. Itu ke Menteri Sosial. Menteri Sosial untuk masalah minta bantuan apa begitu. Baik. Saya aja ngusulin dapat tuh Betawi. Oh, alhamdulillah yang kemarin ya acara Betawi ya, silat Betawi. Artinya awalnya kan dulu rencananya kan offline ya Pak Edi. Akhirnya jadi online ya perlombaannya ya. Dan kemudian dilanjutkan oleh PPSI juga, IPSI sudah melakukan juga, dan mudah-mudahan di tempat-tempat lain. Tapi tentu kita berharap nih COVID-19 segera berlalu ini Pak Edi ya. Karena memang cukup dimainin sih kita sebetulnya. Oh, terkait dengan ada politik di situ ya. Ini kekuatan besar dia yang main. Ya. Ini yang kita nggak bisa ngomong lah karena sekarang konspirasi global berarti kita ngomongnya ini terlalu berat. Ini kan masalahnya kan sekarang ini kan perang ini kan udah nggak pakai senjata kayak dulu. Benar. Jadi sampai melemahkan kemampuan kita kan udah lemah gitu. Betul. Dari ekonomi, politik, pendidikan dengan perang biologi gitu Pak Edi ya, kurang lebih gambarannya. Baik, itu memang kondisi dunia, paling tidak memang pesilat kita juga harus memahami kira-kira peta-peta terkait dengan permasalahan dunia dan bangsa kita ya. Tidak hanya sekedar silat hanya untuk silat, karena tadi sampaikan oleh Pak Edi bahwa silat adalah untuk kehidupan. Jadi silat untuk kehidupan, kita harus menggunakan silat dan bermanfaat untuk kehidupan dari seluruh aspek kehidupan kita ini. Jadikan the power of silat, kekuatan silat itu benar-benar bermanfaat. Nah mungkin ini Pak Edi, karena sudah cukup panjang tadi kita diskusi terkait dengan pengembangan silat, dimulai dari sejarah Pak Edi ini mengembangkan silat, ya, sampai akhirnya perjuangan yang luar biasa, naik menjadi mayor jenderal, pernah menjadi wakil gubernur DKI, kemudian menjadi ketua IPSI, ketua Persilat, bahkan menjadi DPA juga ya Pak Edi ya? Ya, Dewan Pertimbangan Agung di pemerintah dan seterusnya. Penasihat Presiden. Alhamdulillah ini peran-peran dan jabatan-jabatan yang banyak sekali yang didapat karena awalnya dari mengembangkan silat. Mendapatkan gelar doktor honoris causa sampai 2, gelar sebagai Bapak Budaya dari UI, dan yang baru-baru ini adalah sebagai Bapak Silat Dunia yang diberikan oleh Bapak Menteri Olahraga dan juga dari Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Persilat, yaitu Bapak Prabowo. Alhamdulillah. Nah ini mungkin ada closing statement Pak Edi, ada penutup yang bisa disampaikan kepada kami semua, para pesilat dan juga kepada masyarakat dan pemerintah untuk terus mengembangkan silat Pak Edi. Mungkin ada penutup yang ingin disampaikan.
Ya, saya pikir ya, ke depan ini marilah kita bersama-sama membangun pencaksilat ini dengan sepenuh hati, karena pencaksilat ini sebagai warisan budaya dari orang-orang tua kita yang harus dijaga. Dan alhamdulillah pencaksilat ini dari olahraga kampungan sudah diakui oleh dunia. Beberapa universitas sudah menerima. Alhamdulillah. Jadi memang marilah kita bersama-sama membangun bagaimana pemeliharaan, pelestariannya itu. Insya Allah dengan niat yang baik ya, segala sesuatu tuh bisa kita capai dengan kemampuan kita bersama untuk bagaimana caranya kita berbuat kebaikan aja gitu. Saya pribadi sudah mencontohkan sebetulnya, mudah-mudahan bisa dicontoh. Insya Allah. Dari secara fisik saya bawahan, pangkat bawahan bisa jadi jenderal. Itu kan kalau bukan pertolongan Allah Maha Kuasa itu kan susah dicapai. Susah dinalar juga gitu. Dan kalau secara keilmuan sudah diakui oleh Angkatan Darat sendiri. Nanti saya kasih tahu videonya. Yang kerjasama dengan Angkatan Darat kemarin ya. Ada kan Kesatria Bangsa. Kesatria Bangsa. Itu kan 1, 2, 3. 1, 2, 3 saya sudah ini semua. Itu kan simbol saya terpilih itu oleh Angkatan Darat sebagai purnawirawan. Yang sampai hari ini masih berjuang dan berperan itu tadi. Masih apa istilahnya, masih ikut dalam kehidupan gitu. Nggak nongkrong di rumah nunggu umur. Terus produktif, berbuat sesuatu, berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Mayor Jenderal Edi Marzuki Narapaya atas waktunya yang cukup panjang tadi kita melakukan diskusi. Silakan para sahabat, begitu banyak tadi untayan-untayan, nasihat, peran-peran beliau kita ambil dari sisi semangat-semangatnya beliau tadi, sehingga kita semua para pasilat itu mempunyai peran, ya, semua peran yang untuk berbuat kebaikan. Kita niatkan karena Allah, bukan karena urusan dunia, artinya bukan cari jabatan, bukan cari duit dan seterusnya, tapi karena niat Allah dan karena berbuat kebaikan tadi, akhirnya Allah membalas kebaikan-kebaikan kita dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Inasantum asantum li anfusikum. Siapa yang berbuat baik, maka kembalinya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dan alhamdulillah, sehingga ini masih ada contoh real, contoh hidup dari Bapak kita, Bapak Silat Dunia kita. Silakan kita bersemangat terus mengembangkan silat bersama-sama untuk diri kita, seluruh bangsa kita, dan insya Allah untuk bekal kita nanti di akhirat kita nanti, insya Allah yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tadi kami dari Kampung Silat Jampang dan dari Forum FP2STI. Mohon izin, insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Kami pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.